Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami boleh bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah yang Tuhan akan kerjakan bagi kami di hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, jamah hati kami menjadi seperti tanah yang subur, yang siap ditaburi dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 18 ayat 13-27. Saudara dapat membacanya secara pribadi kemudian kembali lagi dalam renungan ini. Saya akan membacakan Keluaran 18 ayat 17-18. Tertulis demikian. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah. Baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu, takkan sanggup engkau melakukannya." Saudara yang dikasih Tuhan, pada umumnya segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Misalnya berlebihan dalam bekerja, akan menimbulkan kelelahan baik fisik maupun psikis. Berlebihan dalam bermain game tidak baik, karena akibatnya bisa tidak fokus dan bisa melalaikan tugas dan tanggung jawab. Berlebihan dalam beristirahat juga tidak baik. Tahukah saudara bahwa bila tubuh kita terlalu lama dalam posisi duduk atau berbaring, akan ada dampak yang kurang baik bagi organ-organ tubuh kita secara keseluruhan? Kita harus berhati-hati saudara dengan segala hal yang berlebihan, termasuk juga berlebihan dalam menanggapi perkataan orang lain ataupun situasi yang terjadi. Jangan kita terbawa emosi dan perasaan akibat terlalu sensitif terhadap ucapan dan kejadian yang ada. Jadilah bijaksana dan kuasai diri kita seturut dengan firman Tuhan. Dalam ayat ini saudara kita membaca tentang nasihat dari mertua Musa setelah melihat apa yang menjadi rutinitas Musa hampir setiap hari. Musa tidak menyadari bahwa ia sudah begitu berlebihan dalam melakukan tugasnya. Motivasi Musa pada waktu itu memang adalah untuk membantu dan menolong bangsa Israel dalam memutuskan suatu perkara. Tapi tanpa disadarinya, hal itu tidak baik bagi dirinya sendiri. Dan di sini saudara, Musa tidak dapat menyadari hal itu. Tapi Yitro, mertua Musa, melihat dan menyadari ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam metode pelayanan Musa. Kalau kita membaca ayat-ayat yang selanjutnya, Musa mendengarkan nasihat dari mertuanya dan melakukan sesuai dengan pendapat dari mertuanya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dari kisah ini kita belajar tentang beberapa hal yang penting dalam hidup kita. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi sangat berguna bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah jangan berlebihan dalam bekerja. Musa diingatkan untuk menjaga dirinya supaya tidak kelelahan. Selain dirinya, bangsanya juga akan kelelahan. Kita harus menjaga saudara agar tidak berlebihan dalam bekerja dan melakukan tugas-tugas kita. Ingatlah bahwa ada waktu untuk bekerja dan ada waktu untuk beristirahat. Bekerja terus-menerus akan membuat stres dan kelelahan, dan itu tidak baik bagi kesehatan kita. Yang kedua, saudara, jangan berlebihan dalam merasa diri paling benar. Musa diingatkan untuk membagi tugas dan memberikan wewenang kepada orang-orang lain. Sikap Musa yang mau mendengarkan nasihat mertuanya dan mendelegasikan tugas menunjukkan sikapnya yang tidak merasa diri paling benar. Ia mau mendengar pendapat orang lain dan mempercayakan orang-orang lain untuk mengemban tanggung jawab. Yang ketiga, saudara, jangan berlebihan dalam emosi. Musa tidak marah ketika mendengarkan nasihat mertuanya.
sekalipun ia adalah seorang nabi yang begitu hebat dipakai oleh Tuhan. Kalau dipikir-pikir saudara, banyak orang yang merasa sombong dan tidak mau mendengar pendapat orang lain ketika mereka ada di posisi atas, lalu kemudian marah-marah. Musa tidak demikian. Mari saudara kita pun mencontoh teladan dari sikap Musa yang tidak berlebihan dalam emosinya. Musa adalah pribadi yang rendah hati dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersikaplah bijaksana agar kita tidak berlebihan dalam bekerja dan tidak berlebihan dalam memandang diri kita sendiri sebagai yang paling benar, serta tidak berlebihan dalam hal emosi perasaan kita. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada kami untuk menyadari akan kapasitas kami dan mengatur waktu dengan bijaksana, sehingga kami tidak berlebihan dalam bekerja, dalam melakukan tugas tanggung jawab kami, tapi kami mengatur waktu dengan bijaksana. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu untuk beristirahat. Tolong kami Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, supaya kami tidak merasa diri kami sebagai yang paling benar, tapi kami mau membuka diri terhadap pendapat orang lain dan mendengarkan nasihat-nasihat yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami tidak sombong, tapi bersikap rendah hati, sehingga kami tidak berlebihan, tidak sensitif secara emosi, tapi kami dapat menguasai diri kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pimpin kami selalu Roh Kudus, supaya kami berjalan dalam kehendak-Mu ya Tuhan, dan senantiasa ada dalam kebenaran-Mu. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami lakukan, dan biarlah semuanya itu senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang mengalami sakit dan pergumulan, agar Tuhan Engkau menjamah dan menyembuhkan, serta memberikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Kami percaya kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan yang sangat baik, yang mengerti kebutuhan kami, dan memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.